Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rinjani Mekines dari kelas 11 IPA 2. Saya berasal dari SMA LTI GM Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kelainan jenis-jenis pada gerak. Faktor yang dapat mempengaruhi kelainan pada sistem gerak yaitu faktor genetik, infeksi, kerusakan pada otak seperti stroke, gangguan atau kerusakan saraf termasuk saraf tulang belakang dan saraf tepi, gangguan metabolisme, efek samping obat-obatan tertentu, dan keracunan. Jenis-jenis kelainan pada sistem gerak yang pertama yaitu miastenia gravis. Miastenia gravis menyebabkan melemahnya otot-otot rangka pada tubuh. Penyebabnya adalah adanya gangguan komunikasi antara sel saraf dengan jaringan otot, sehingga menyebabkan gerakan tubuh melemah. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda pada tiap penderita, antara lain kesulitan berbicara atau cadel, suara serak, napas pendek, dan kelopak mata turun. Penderita juga bisa mengalami kesulitan bergerak seperti bangun dari posisi duduk ke berdiri, mengangkat benda, atau naik turun tangga. Teknologi yang dapat mengatasi penyakit tersebut yaitu plasmaferesis, yaitu prosedur membuang plasma darah dengan mesin khusus. Plasma akan dibuang dan diganti dengan cairan khusus untuk membuang antibodi penyebab miastenia gravis. Yang kedua yaitu prosedur bedah yang disebut timektomi, dan yang terakhir yaitu menggunakan obat-obatan tertentu. Kelainan kedua yaitu tremor. Tremor adalah gerakan gemetar yang terjadi secara berulang tanpa disengaja. Tremor umumnya terjadi di tangan dan kepala, tapi bisa juga terjadi di bagian tubuh lain seperti kaki, perut, dan pita suara. Meski umumnya tidak mengancam nyawa, tremor dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Tremor disebabkan oleh gangguan pada area otak yang berfungsi mengatur pergerakan otot. Tremor bisa terjadi tanpa penyebab yang jelas, namun seringkali kondisi ini merupakan gejala dari suatu penyakit. Teknologi yang dapat mengatasi tremor, yang pertama yaitu obat-obatan. Jenis obat yang digunakan yaitu blockers atau obat yang berfungsi melebarkan pembuluh darah. Kemudian obat penenang dan obat anti kejang. Yang kedua yaitu penyuntikan botox. Yang ketiga, fisioterapi. Fisioterapi bertujuan untuk membantu pasien untuk mengendalikan tremor dan dapat beradaptasi dengan tremor yang dideritanya. Yang keempat yaitu operasi otak. Jika tremor sangat berat, sangat mengganggu aktivitas, dan tidak mereda dengan cara-cara yang disebutkan sebelumnya, dokter mungkin akan menyarankan operasi talamotomi. Yang ketiga yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson terjadi karena tubuh kekurangan zat dopamin yang berperan dalam mengatur gerakan tubuh. Pada kondisi ini terdapat kerusakan sel saraf di otak dan mengakibatkan gerakan tubuh menjadi lambat dan tidak normal. Teknologi yang dapat mengatasinya yaitu fisioterapi. Fisioterapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengatasi kaku otot dan sakit pada persendian. Yang kedua yaitu Deep Brain Stimulation atau DBS. DBS mampu mengurangi dan menghentikan diskinesia. DBS mampu mengurangi atau menghentikan diskinesia. Yang kedua yaitu Deep Brain Stimulation. Yang terakhir yaitu bedah pisau gamma. Yang selanjutnya yaitu dystonia. Dystonia adalah gangguan yang menyebabkan otot bergerak sendiri tanpa sadar. Gerakan otot ini dapat terjadi pada salah satu anggota tubuh saja atau seluruhnya. Akibatnya, penderita dystonia memiliki postur tubuh yang aneh dan mengalami tremor. Penyebab dystonia adalah adanya gangguan pada bagian otak yang berfungsi mengendalikan kecepatan dan koordinasi gerakan tubuh. Kelainan gerak sistem tubuh ini dapat menimbulkan gejala berupa kedutan, tremor, kram otot, mata berkedip tanpa kendali, gangguan bicara dan menelan, serta posisi salah satu bagian tubuh yang tidak normal, misalnya leher miring. Teknologi yang dapat mengatasinya yang pertama yaitu suntikan. Suntikan ini bekerja dengan menghambat senyawa penyebab kekakuan atau spasme otot agar tidak mencapai target otot sasaran. Yang kedua yaitu obat-obatan. Obat-obatan ini bekerja untuk menghambat sinyal-sinyal di otak yang memicu kelakuan otot. Selanjutnya yaitu fisioterapi. Dan yang terakhir yaitu operasi. Dan yang terakhir yaitu kelainan ataksia. Ataksia disebabkan oleh kelainan pada otak kecil dan saraf tulang belakang yang mempengaruhi koordinasi gerakan tubuh. Ataksia menyebabkan seseorang sulit menggerakkan tubuh dengan mulus dan lancar. Gejala ataksia meliputi koordinat gerakan tubuh yang buruk, gemetar atau tremor, langkah kaki yang tidak stabil atau seperti mau jatuh, perubahan cara bicara, sulit bicara dan menelan, serta gerakan bola mata yang tidak normal. Penderita ataksia juga bisa mengalami gangguan dalam berpikir atau emosi, serta kesulitan menulis. Teknologi yang dapat mengatasi kelainan ini yaitu pemakaian kacamata dengan prisma, penderita ataksia yang mengalami penglihatan ganda,
Selanjutnya yaitu mengkonsumsi obat-obat. Mungkin sekian penjelasan mengenai kelainan gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.